warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya hari ini di channel. Semoga kawan-kawan teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, cukup segala kebutuhan dan keperluannya, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu berdoa untuk menjaga kebugaran tubuh selama bulan puasa di masa pandemi ini. Hari ini kita akan melihat tayangan video dari salah satu tenaga paramedis yang dulu pernah bekerja di rumah sakit jiwa ini, lalu beliau pindah berkarir ke salah satu kota di Jakarta. Beliau akan menyampaikan hasil daripada kegiatan dia selama berada di kota Jakarta. Bagaimana keseruannya, kisah perjalanan yang bersangkutan selama di kota Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan perawatan COVID untuk pasien-pasiennya. Video ini dibuat untuk adik-adik mahasiswa yang masih dalam posisi magang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dapat memotivasi kalian untuk tetap semangat dalam menyukseskan pendidikan hingga mencapai gelar profesi nurse untuk masa depan kalian. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, saya Fadli, profesi sebagai perawat. Sekarang saya kerja di Jakarta di salah satu bank BUMN Indonesia sebagai perawat COVID atau nakes. Nah, bank BUMN ini mereka menyediakan bukan mereka menyediakan jasa perawat sih, tapi mereka menyediakan shelter untuk khusus karyawan mereka yang terpapar virus COVID-19 untuk dilakukan rawat inap atau diobservasi. Nah, shelter itu seperti klinik, mungkin di atasnya klinik, seperti itu sih gambaran shelter itu kalau di tempatku kerja ini. Jadi bank tersebut itu bikin beberapa fasilitas untuk karyawannya, fasilitas kesehatan. Salah satunya shelter ini untuk khusus menanganin COVID kalau untuk shelter ini. Tapi bank tersebut juga punya klinik sendiri untuk karyawan-karyawan yang berobat biasa, yang gejala demam atau apapun, mereka punya klinik sendiri sih sebenarnya. Tapi kebetulan karena lagi pandemi COVID ini, mereka memang buka khusus untuk karyawannya dirawat tersendiri, terpisah, atau dari kayak misal dalam keluarga itu salah satu anggota keluarganya terkena virus COVID. Jadi salah satu anggota keluarganya itu dikirim ke shelter ini untuk dilakukan isolasi mandiri. Jadi untuk mencegah juga penularan ke keluarga-keluarga yang lain. Jadi ya menurutku bagus banget sih, kayak mereka memikirkan banget untuk solusi karyawan-karyawannya yang terpapar COVID ini gitu. Kebetulan ini aku lagi di mes, jadi kita perawat di sana itu dikasih fasilitas kayak mes, makan 3 kali sehari, terus transportasi disediain kayak kendaraan dari mes ke shelter. Nah, itulah benefitnya, terlepas dari salary-nya ya, gajinya juga lumayan sih kalau di sini. Untuk teman-teman atau adik-adik perawat yang
eh, yang masih bingung mau apply kerjaan perawat itu selain di rumah sakit di mana aja. Jadi jangan khawatir juga kalau karir kita itu sekarang sih udah melebarkan sayap lah. Kalau untuk perawat ini nggak harus di rumah sakit, nggak harus juga kalian di klinik, di puskesmas. Kita juga sekarang kan udah bisa buka praktek juga, terus kayak ke perusahaan juga, ke PT-PT gitu loh. Kalau untuk daerah Jakarta itu banyak namanya in-house klinik gitu, jadi kayak perusahaan itu punya klinik. Nah itu kan di klinik itu ada perawatnya juga, ada dokternya juga. Jadi biasanya juga apa ya, kayak lapangan pekerjaannya juga lebih banyak gitu kalau untuk di daerah Jakarta, Kerawang, Bekasi, Bogor. Nggak mesti merta kita harus ke rumah sakit, tapi nggak apa-apa juga kalau memang kalian saat kuliah kemarin praktek di rumah sakit dan ngerasa di rumah sakit memang passion kalian, memang kalian kerjanya memang suka juga di rumah sakit, ya nggak apa-apa juga gitu. Memang berarti kembali ke habitat. Jadi kalau kayak aku ini keluar dari habitat sebagai perawat di rumah sakit, jadi lebih ke kayak lebih sukanya sih ke perusahaan atau bagian lapangan deh gitu yang aku pegang. Kebetulan saat ini aku kerja di salah satu vendor di di Jakarta, di Bekasi deh, kantorku di Bekasi. Nah itu dia penyedia eh, jasa medis atau perawat atau nakes. Dia ada bidan, ada analis, dan dia juga punya lab di situ gitu. Jadi kayak kita suka dikirim-kirim. Kalau aku basicnya ke paramedik sih, kayak penempatannya di site-site gitu. Dan ini kebetulan lagi di Jakarta, itu kerja sama Bank BUMN. Jadi kita penempatan sekarang di Jakarta. Nah di sini kita dapat fasilitas mes, makan 3 kali sehari sama transport. Terus untuk pekerjaannya sih nggak terlalu gimana juga. Paling sama sih kayak pekerjaan perawat pada umumnya. Di sini kita ada 3 shift. Jadi di bank ini mereka punya beberapa titik atau beberapa shelter itu untuk penanganan COVID untuk karyawannya. Nah disitulah uh, ada beberapa, ada sampai ratusan sih kita perawat di yang kebetulan support bank ini sekarang. Ada ratusan, kita disebar dibagi beberapa shelter. Kebetulan aku dapat di salah satu shelter itu ada 2 bagian kayak observasi dan rawat inap. Nah aku di bagian observasi itu kurang lebih sama seperti IGD sih. Kita screening pasien mau masuk itu bisa kita terima sebagai rawat inap, atau kita observasi terlebih dahulu seperti kayak ada gejala suhu meningkat lah 39 atau 38. Nah itu 1 kali 24 jam kita observasi, kita beri terapi, kalau tentu kolaborasi juga sama dokter. Ketika dia udah ada perubahan, suhunya mulai kembali normal, itu bisa kita pindahkan ke ruangan rawat inap. Nah ketika misalnya nggak ada perubahan juga, itu nggak semerta-merta kita pegang lama gitu. Jadi ketika udah 1 kali 24 jam dan tentunya instruksi dari dokter juga untuk disegera rujuk, ya tentunya kita rujuk ke rumah sakit yang memang udah kerjasama juga sama bank ini gitu. Ya paling kerjaan sama sih gitu-gitu doang juga gitu paling. Yang membedakannya kita di sini apa ya, nggak terlalu capek lah kayak di rumah sakit gitu. Oke, vlog ini
untuk teman-teman sejawat atau adik-adik perawat yang mau masih bingung tentang kerjaan perawat itu ataupun perawat tentang penanganan COVID itu mungkin bisa komentar di video ini, ntar di bawah komentar aja mau nanya tentang apa aja. Paling bisa juga sih ntar kalau memang ada yang mau tahu salarinya berapa, terus kerjanya perawat di perusahaan itu seperti apa, nanti komentar aja. Ntar kalau kalau banyak yang komentar juga, kalau ada yang mau nanyain juga, ntar tak buatin juga video-video tentang karir perawat kita sebagai perawat di perantauan. Kita harus apa, tipsnya apa untuk survive di rantauan ini gitu. Paling nanti aku buatin video perjalananku dari mes ke shelter itu, tapi nggak ini sih, nggak terlalu lama sih perjalanan, sekitar 20 menit. Terus paling juga di shelter tak buatin video suasana shelterku, tapi nggak bisa sambil ngomong gini ya, soalnya di sana itu terbatas juga, maksudnya terbatas, kita nggak boleh mengekspos tempat-tempat di sana yang terlalu signifikan banget. Jadi cuman bagian sedikit-sedikit aja, paling nanti sinematik aja ya paling dibuatin video suasana di shelter. Oke, paling sampai di situ. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe juga channel Guna di channel, di like, komen, aktifin loncengnya juga. Ntar kalau ada video baru bisa dapat notif. Oke, terima kasih. Nanti lihat perjalananku ke shelter ya, di daerah Kemang sih shelterku, dan mesku di daerah Kebayoran, dekat kan. Oke, bye. Halo guys, selamat sore. Ini sedikit explore tentang mes ya. Mes kita kalau lagi sore gini, teman-teman lagi pada ngapain? Mari kita cek. Ini pada nunggu beduknya dan berpuasa. Oke, ini mes kita kalau mau masak. Ke depan kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat. Thank you, sampai ketemu Pada Polri di shelter ya, perjalanan lagi ya. Nah, ini teman kita namanya Ropi, ini namanya Bahar. Ngorek hidung sih. ini namanya Jeffrey, dia lagi senang. Nah, ini dapur, ini mesin cuci kalau mau cuci. Kebetulan aku lagi nyuci juga, tempat jemur. Dah, itu aja sih mesnya. Ada balkon. Mas Bahar, aku mau nanya dong. Apa? Gimana selama kerja jadi perawat COVID, Mas Bahar? Repot atau gimana kerjanya? Lumayan. Lumayan apa nih? Cuan ya?
buat saya repot atau enggaknya, yang penting ada cuannya. Iya. Seharian kerja yang penting ada cuannya jelas. Iya. Sama dengan hati, butuh kejelasan. Ada. Nah itu Bang Ropi, orang Palembang. Kalau Mas Bahar orang Makassar. Kalau kita Jepri orang Palembang juga. Oke. Istrinya sendiri kayaknya. Oke guys, ini mau perjalanan ke Kaltar sama brother Diki. Oke, sampai ketemu di jalan.